Kedua, minta didoai. Doakan beliau yang besok Kamis akan vonis keputusan. Ya doa, malam kita doa, habis sholat kita doa supaya Allah bebaskan imam besar kita dari tuduhan-tuduhan yang gak benar, tuduhan dari Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Habib Rizik, pastinya pencinta negara, dengan tangan yang terbelenggu saat dia memasukin penjara, dia katakan, saya komitmen dengan perjuangan revolusi akhlak. Orang yang model seperti ini sudah pasti cinta kepada negaranya. Kalau dia mau berbuat tindakan yang lebih daripada itu untuk kejelekan, maka dia akan serukan umatnya, ayo kita ribut. Tapi dia tidak, dan bukan termasuk orang manusia seperti itu. Karena cintanya yang mendalam kepada negara, di detik-detik sulit dia dan di detik-detik krisis dia masih berkata, saya ingin perbaikan moral dan akhlak untuk bangsa dan negara ini. Dan itu pertanda dia adalah seorang yang cinta pada negara ini. Dia adalah seorang Pancasilais sejati, NKRI yang seutuhnya. Dan ini tanda-tanda kita harus bela dia untuk kebaikan dan keadilan. Kasus ini semakin menegaskan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tajam merajang kekuatan oposisi, kekuatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kekuatan yang mengoreksi terhadap kezaliman penguasa, dan tumpul terhadap barisan yang pro rejim. Bahwa Habib Rizik dicarikan undang-undang yang di dalam rumusan deliknya ada kata penghasutan. Jadi kata penghasutan diambil dulu untuk dipasangkan pada Habib Rizik. Sekarang logikanya itu Habib Rizik menghimbau orang datang ke Maulidan, yang diundang adalah Habib. Jadi Habib Rizik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya gimana konstruksi itu? So, menghasut kan artinya ingin membuat kejahatan. Nah, orang datang buat beribadah, bagaimana menghasutnya? Persaudaraan Alumni atau PA 212 mengaku tidak punya kekuatan untuk membendung massa yang ingin datang di sidang putusan atau vonis Habib Rizik Syihab atas perkara hasil swab tes COVID-19 Rumah Sakit Umi Bogor. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen PA 212 Ustaz Novel Bamukmin menuliskan yang disampaikan Habib Rizik di dalam duplik terkait pernyataan tim jaksa penuntut umum di dalam repliknya yang dianggap memicu kemarahan pecinta Habib Rizik. Jelas jaksa sangat gagal paham menyampaikan tantangan yang sudah jelas di depan mata, mulai aksi bela Islam 212 sampai penyambutan HRS di bandara juga di Megamendung menjadi jutaan lautan manusia sudah menjadi bukti kecintaan umat Islam di Indonesia dan menjadi fenomena di dunia walau corona sekalipun melanda, ujar Novel Jumat 18 Juni. Novel pun meminta jaksa untuk mencari siapa sosok di dunia ini yang punya magnet dahsyat seperti Habib Rizik yang bisa mengumpulkan jutaan manusia berkali-kali. Dan selama dunia diciptakan juga, manusia diciptakan dengan izin Allah. Pengaruh HRS bisa mengumpulkan 7 jutaan lebih, bahkan 212 tahun 2018 sampai 13 jutaan manusia, beber Novel. Sehingga Novel mengaku, PA 212 tidak mempunyai kekuatan untuk membendung massa pecinta Habib Rizik yang bisa saja hadir di sidang vonis nanti. Kami dari PA 212 tidak punya kekuatan membendung massa pencipta imam besar HRS yang bisa saja hadir pada sidang putusan vonis nanti, karena memang jaksa telah melakukan provokasi terhadap umat Islam, khususnya pecinta IBHRS, jelasnya. Dan kalau terjadi kerumunan, jaksa harus ditangkap dan diproses hukum hari itu juga, karena telah menyebabkan kerumunan justru di saat pandemi mulai meninggi kembali, ungkas Novel. Lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak lepas dari hilangnya rasa percaya masyarakat atas penanganan COVID-19. Kepala Badan Pemenangan
Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengurai ada dua penyebab rakyat mulai hilang percaya pada penanganan corona. Pertama, karena pemimpin yang tidak memberi contoh. Sementara yang kedua dikarenakan penindakan yang pilih-pilih. Rakyat sebagian besar hilang percaya atas penanganan COVID akibat pemimpin tak beri contoh dan penindakan yang pilih-pilih. Pak Luhut bilang pemimpin atau pejabat tak menjadi teladan, ujarnya lewat akun Twitter pribadi Jumat 18 Juni. Sementara soal penindakan yang pilih-pilih, Andi Arief memberi satu solusi untuk pemerintah agar kepercayaan publik kembali. Solusi itu adalah membebaskan terdakwa kondang Habib Rizik Syihab dan segala polis dan tuntutan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan. Saat ini Habib Rizik telah divonis 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan dan vonis denda 20 juta rupiah untuk kasus kerumunan di Megamendung. Habib Rizik juga tengah menjalani sidang kasus swab tes palsu Rumah Sakit Umi. Ibu sesudah minum SOP, badan ibu enak, lancar, enteng, lebih segar lagi. Sehat kayaknya ibu, lebih sehat gitu. Kas kelihatan kan segar kan. Dalam perkara ini, Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara. Soal penindakan pilih-pilih, coba munculkan trust rakyat dengan bebaskan HRS. Siapa tahu itu way out, tutup Andi Arief. Habib Rizik Syihab, mantan pimpinan Front Pembela Islam, mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ucapan terima kasih itu karena telah memperlakukan dengan baik selama dalam penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Mabes Polri hingga dirinya dapat menyelesaikan disertasi meraih gelar doktor atau PhD. Tidak lupa, saya dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kapolri dan seluruh jajarannya, khususnya segenap pimpinan dan petugas di Rutan Mabes Polri yang selama ini telah memperlakukan kami di Rutan Mabes Polri dengan sangat baik, kata Habib Rizik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara Kamis 17 Juni. Ucapan terima kasih itu disampaikan Habib Rizik saat membacakan duplik atau tanggapan replik jaksa terkait kasus swab Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Habib Rizik, dirinya mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum. Salah satunya dapat menyelesaikan disertasi hingga meraih gelar doktor atau PhD. Kami mendapatkan hak-hak kami sebagaimana mestinya, termasuk penjagaan dan pengantaran ke setiap persidangan. Bahkan saya telah diberi kesempatan menyelesaikan program S3 saya, sehingga dapat mengikuti ujian disertasi PhD saya dengan lancar di Rutan Mabes Polri, ucap Habib Rizik. Tak lama itu, Habib Rizik juga mengucapkan terima kasih ke jaksa. Dia menegaskan jaksa penuntut umum bukan musuhnya meskipun kerap saling serang di dalam persidangan. Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan juga kepada jaksa penuntut umum yang telah berkali-kali mencambuk kami untuk fokus dan serius melakukan perlawanan hukum di persidangan ini demi mendapatkan keadilan, tuturnya. Kami perwakilan umat Islam dari
pencinta Habib Rizik siap putihkan PN Jaktim. Jaksa tantang para pencinta, kami para pencinta menjawab. Bebaskan Imam Besar Habib Rizik dan kawan-kawan. Sekilas info, Mawar Merah Indonesia mengabarkan untuk Anda. PA 212, Jaksa gagal paham tantangan. Masa pecinta HRS tak terbendung. lawjustice.com, Jakarta. Masa yang ingin datang ke sidang putusan terhadap Habib Rizik Shihab atau HRS atas perkara hasil swab tes COVID-19 Rumah Sakit Umi Bogor diprediksi akan banyak. Persaudaraan alumni PA 212 pun sudah mengatakan tidak punya kekuatan untuk membendungnya. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA 212, Ustadz Novel Bamukmin meneruskan apa yang disampaikan HRS dalam dupliknya terkait pernyataan tim Jaksa Penuntut Umum JPU di dalam repliknya yang dianggap memicu kemarahan pencintanya. Jelas jaksa sangat gagal paham menyampaikan tantangan yang sudah jelas di depan mata. Mulai aksi bela Islam 212 sampai penyambutan HRS di bandara juga di Megamendung menjadi jutaan lautan manusia. Sudah menjadi bukti kecintaan umat Islam di Indonesia dan menjadi fenomena di dunia walau corona sekalipun melanda. Ujar Novel dikutip Airball Minggu 20 Juni 2021. Novel pun meminta jaksa untuk mencari siapa sosok di dunia ini yang punya magnet dahsyat seperti Habib Rizik yang bisa mengumpulkan jutaan manusia berkali-kali. Dan selama dunia diciptakan juga manusia diciptakan dengan izin Allah, pengaruh HRS bisa mengumpulkan 7 juta lebih bahkan pada 212 tahun 2018 sampai 13 jutaan manusia. Beber Novel. Sehingga Novel mengaku PA 212 tidak mempunyai kekuatan untuk membendung masa pencinta Habib Rizik yang bisa saja hadir di sidang vonis nanti. Kami dari PA 212 tidak punya kekuatan membendung masa pencinta IB Imam Besar HRS yang bisa saja dengan sidang putusan vonis nanti, karena memang jaksa telah melakukan provokasi terhadap umat Islam khususnya pencinta IB HRS. Jelasnya. Dan kalau terjadi kerumunan, jaksa harus ditangkap dan diproses hukum hari itu juga karena telah menyebabkan kerumunan. Justru tidak pandemik mulai meninggi kembali, pungkas Novel. Sidang vonis Habib Rizik di kasus tes swab Rumah Sakit Umi, Kamis 24 Juni di PN Jaktim. Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim akan menggelar sidang vonis Habib Rizik Shihab dan kawan-kawan terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi. Sidang pembacaan vonis akan digelar pada 24 Juni 2021. Baik dengan telah dibacakan duplik oleh kuasa hukum terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai. Tinggal majelis hakim akan mempelajari berkas untuk menjatuhkan putusan pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 ya. Demikian sidang ditutup, ujar Hakim Ketua Watwanto di PN Jaktim Kamis 17 Juni 2021. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, berharap nantinya hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Habib Rizik. Dia optimistis kliennya bisa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan. Kami berdoa hakim dilembutkannya hatinya, serta diberikan petunjuk agar menjatuhkan vonis yang tidak zalim ke terdakwa. Harapan seperti ini yang kita minta. Kita minta bebas murni karena beliau-beliau ini tidak terbukti bersalah dalam fakta-fakta proses sidang yang kita jalani, kata Aziz usai sidang. Tindak tegas penyebar provokasi terkait Habib Rizik Shihab. Penegakan hukum dinilai perlu merespon banyaknya narasi provokatif terkait proses hukum mantan pemimpin Ormas Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Shihab. Narasi provokatif, apalagi berisi hoax, bisa membuat situasi gaduh. Dia berharap HRS dan kuasa hukum bisa menghimbau pendukungnya agar tidak menyampaikan aspirasi dengan tidak melanggar hukum. Jangan sampai sebaliknya, pernyataan HRS dan kuasa hukum menyulut kemarahan para pendukungnya. Apalagi kata dia, HRS masih mempunyai hak untuk menempuhnya.
Upaya hukum jika merasakan tidak puas, kalau misal dia tidak puas itu sampaikan dalam prosedurnya. Jangan dengan cara membakar emosi pendukungnya, itu akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif, tegasnya. HRS khawatir jutaan orang kepung pengadilan gegara hinaan ke imam besar. Habib Rizik Syihab mengaku tidak tersinggung ketika jaksa menyatakan sebutan imam besar hanya isapan jempol semata. Sebab menurutnya, sebutan imam besar dari umat Islam di Indonesia bukan pernyataan dari dirinya. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Ini untuk saya akan berlebihan, namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul muhabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai. Ujar Rizik saat membacakan duplik atau tanggapan replik jaksa terkait kasus swab rumah sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim, Kamis 17 Juni 2021. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan JPU terhadap akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang yang hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang, katanya. Pernyataan ini disampaikan jaksa saat membacakan replik. Jaksa menyampaikan Rizik acap kali menyampaikan kata-kata yang tidak sehat dan emosional. Sudah bisa berbohong, berwer jahat, mengotot keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan bersaken. Sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan, serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pledoi. Kata jaksa saat itu, kalimat-kalimat tidak etis dinilai jaksa tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama. Tapi Rizik didengarkan di gelar imam besar. Tetap disinilah jaksa menilai gelar itu cuma bohong. Mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, padahal status terdakwa sebagai guru yang dituankan, kokoh dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, tutur jaksa. Berikut komentar dari warganet. Jangan menantang umat HRS, ujar Syarul. Kalau ngomong jangan sembarangan, ujar Rudi. Pemecah belah persatuan bangsa, ini orang anti-Islam, ujar RR. Suara FH adalah suara kafirun, ujar Miskan. Allah maha menggerakkan hati umat Islam, ujar Raka. Eva, ini radikal tulen, ujar Hadi. Harus sukanya provokasi, ujar Sosono. Jadi manusia jangan terlalu mudah menganggap remeh orang, ujar Gasyur.